Oh no! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Dialog yang tadi adalah pengalaman pribadi saya ketika ngobrol sama siswa saya di sebuah SMP. Bagi mereka sebuah hal yang lucu ketika ada dua kata digabung jadi satu, kemudian menjadi nama sebuah jajanan daerah. Ya, jadi mereka kan berbahasa Madura ya. Bukul ini adalah bahasa Madura. Jadi saya jelaskan kalau buku dingin itu bukan bukul tapi kulbuk seperti itu. Nah, tapi beresiko juga kalau saya hanya menjelaskan sampai sana. Jadi saya khawatir mereka berpikir, oh bahasa Inggris berarti itu harus dibalik-balik. Takutnya mereka akan membalik semua kata, misalnya subjek dengan verbnya dibalik gitu, terus verb dengan objeknya dibalik dan seterusnya gitu ya. Misalnya kayak bisa kita lihat di internet ada contoh seperti ini atau seperti ini. Ya, ini yang fatal banget menurut saya. Nah, gimana sih biar kita tidak melakukan kesalahan seperti itu? Maka kita harus mempelajari bagaimana cara menyusun kata dalam bahasa Inggris. Salah satunya berbentuk phrase. Ya, apa itu phrase? Akan saya jelaskan dalam video ini. Hari ini saya akan menjelaskan tentang phrase. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan frasa. Apa itu frasa? Kita perhatikan contoh berikut ini. Jessica cooked a meal. Kita pernah belajar tentang subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, dalam kalimat ini subjeknya adalah Jessica. Terdiri dari satu kata aja gitu ya. Nah, perhatikan contoh yang kedua, my sister cooked a meal. Nah, subjeknya di sini bukan Jessica tapi my sister yang terdiri dari dua kata, my dan sister. Nah, gabungan dua kata inilah yang disebut dengan frasa karena dia posisinya itu menjadi subjek tapi dua kata. Nah, jadi apa sih sebenarnya phrase itu? Phrase adalah susunan kata ya, dua atau lebih yang tidak berbentuk pola subjek, predikat, objek, keterangan. Tapi dia bisa hanya menjadi subjek saja posisinya, atau objek saja, atau masuk dalam keterangan. Nah, yang my sister cooked a meal itu adalah contoh yang menjadi subjek. Contoh yang menjadi objek bagaimana? Misalnya, I bought a new car. Ya. A new car itu adalah phrase yang terdiri dari tiga kata, a, new, and car. Nah, phrase ini posisinya sebagai objek. Subjeknya I, bought menjadi verb kemudian atau predikat, kemudian objeknya a new car. Oke, yang berikutnya adalah you drive so fast. Nah, kamu berkendara sangat cepat. You, subjek, drive, verb atau predikat, and then so fast itu kata keterangan, adverb, tapi terdiri dari dua kata. Jadi itu adalah frase yang menjadi keterangan. Oke, seperti itu. Nah, kan beragam itu ya. Ada yang jadi subjek. Nah, kita akan membahas tentang phrase ini dalam 4 macam, yaitu ada yang disebut dengan noun phrase, adjective phrase, adverb phrase, and prepositional phrase. Nah, apa aja itu? Kita mulai dengan noun phrase. Oke, sebelum kita membahas noun phrase, hal yang perlu kita ketahui adalah untuk semua jenis phrase ya, komponennya itu kan pasti lebih dari satu kata ya, misalnya dua. Nah, salah satunya itu adalah kata utama, sedangkan yang satunya mensifati kata utama. Nah, hal ini juga disebut dengan head ya. Kata utama itu juga disebut dengan head, kepala ya. Nah, satunya disebut dengan modifier yang mensifati
head. Seperti itu. Contoh, beautiful girl. Nah, beautiful girl ini kalau kita bilang saya bertemu gadis cantik. Ya, yang kita temui itu gadis apa cantik wujudnya? Gadis kan orangnya kan. Nah, jadinya goals itu adalah headnya. Beautiful itu hanya mensifati. Jadi modifiernya adalah beautiful. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah paham tentang head and modifier, nah kita belajar tentang noun phrase. Apa itu noun phrase? Noun phrase itu adalah phrase yang headnya adalah noun atau kata benda. Nah, jadi ada kata benda yang disifati dengan kata yang lain gitu dan menjadi phrase. Nah, modifiernya apa saja? Modifiernya bisa banyak kata. Yang pertama, kata sifat ya. Contoh beautiful girls tadi. Jadi beautiful kan kata sifat. Kemudian red book, buku yang gimana? Buku yang merah, buku merah gitu. Jadi red itu kata sifat yang mensifati book. Kemudian bisa juga jumlah, misalnya two pens. Jadi angka 2 itu two mensifati pens, seperti itu ya. Nah, selain kata sifat, yang kedua adalah noun. Jadi noun memodifikasi noun. Noun mensifati noun ya. Contohnya apa? School book. School itu noun, book itu noun. Jadi kata headnya adalah book. Jadi buku yang gimana? Buku sekolah gitu. Jadi bukan buku novel atau buku majalah atau apa, bukan ya. Jadi ini school book. Nah, khusus untuk kata benda yang menjadi modifiernya kata benda itu polanya ada 3 macam. Contohnya yang pertama, pola yang pertama Ibrahimi student. Jadi kata Ibrahimi ini adalah nama dari sebuah sekolah ya. Jadi Ibrahimi student. Jadi dua-duanya adalah kata benda. Sama seperti polanya school book tadi. Jadi modifiernya dulu baru headnya. Nah, yang kedua kita menambahkan of. Jadi Ibrahimi students tadi yang pertama. Yang kedua students of Ibrahimi. Jadi headnya dari depan, modifiernya taruh di belakangnya of. Ya, itu pola yang kedua. Yang ketiga adalah Ibrahimi student. Jadi siswanya siapa? Siswanya Ibrahimi gitu. Kayak itu siswa itu miliknya Ibrahimi seperti itu. Jadi kepemilikan seperti itu ya. Oke, kita sudah di noun mensifati noun. Sekarang pronoun juga bisa mensifati noun dalam noun phrase. Contohnya my sister. Jadi headnya itu sister, my ini mensifati. Nah, bukan hanya my jadinya. Jadi kita kalau belajar phrase tuh ya, seperti ini. Itu kan ada my, your, terus ke bawah. Itu kan semuanya sesuai dengan siapa gitu. Dia itu apakah kamu atau mereka atau siapa gitu. Itu kan nggak boleh pakai I, you, they, we kan nggak boleh. Tapi harus pakai you, my, your, dan lain sebagainya. Nah, semuanya ini bisa menjadi modifier dalam noun phrase. Itu jadi bisa my sister, your sister, my book, their books, dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita bisa menggunakan verb menjadi modifiernya noun. Tapi tidak semua verb. Hanya ada 3 verb yang bisa menjadi modifier. Yang pertama yakni verb ing. Contohnya waiting room. Ya, ruang tunggu. Ya, waiting kan verb ing. Yang kedua, verb 3 atau disebut juga dengan past participle. Contohnya frozen food. Ya, headnya food, frozen ini modifiernya yang berbentuk verb 3. Verb satunya kan freeze, frozen. Ya, jadi diambil verb 3-nya yang bermakna makanan yang sudah dibekukan. Jadi kalau verb 3 itu maknanya sudah seperti itu ya. Oke, kemudian yang ketiga to infinitive atau to verb 1. Contohnya shoulder to lean, bahu untuk bersandar, seperti itu ya. Nah, jadi headnya itu adalah shoulder, modifiernya adalah to lean. And then yang kelima sekarang ya, kata yang kelima yang bisa menjadi modifiernya noun adalah adverb atau kata keterangan. Contohnya the book in the box is mine. Kemudian teenagers today will be leaders in the future. Seperti itu ya. Nah,
Had-nya ini adalah the book ya di sini. Kemudian in the box itu adalah kata keterangan waktu yang menjadi modifiernya book. Begitu pula teenagers. Teenagers ini modifiernya adalah today. Today itu kan kata keterangan waktu ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita perhatikan dari beberapa contoh modifier tadi, posisi had itu kebanyakan ada di belakang. Ya, jadi had itu peraturannya memang harus ditaruh di paling belakang walaupun modifiernya banyak. Misalnya kamu ketemu dengan gadis Australia yang tinggi, cantik gitu ya. Jadi I met a beautiful, tall Australian girl gitu. Nah, bacanya gimana dari belakang? Saya bertemu gadis Australia yang tinggi dan cantik. Ya, panjang banget kan? Australia, tinggi, cantik. 3 kata menjadi modifier. Tapi tetap kata girl diletakkan paling belakang. Seperti itu. Jadi kalau mau buat kalimat seperti ini, kalian sudah tahu. Tapi kalau mau membaca, kalian harus paham bahwa head-nya itu ada di belakang. Ya, gitu. Nah, itu peraturan utamanya. Tapi ada pengecualian. Pertama, jika menggunakan of, maka head-nya itu harus taruh di depan. Contohnya yang tadi, students of Ibrahimi. Head-nya kan students, Ibrahimi ini modifier. Seperti itu. Of ini bermakna bagian. Jadi students of Ibrahimi maknanya, nah Ibrahim ini kan nama sekolah ya. Nah di sebuah sekolah itu kan bukan cuma ada siswa, ada guru, ada kepala sekolah. Nah jadi ini siswa ini merupakan bagian dari Ibrahimi. Gitu. Nah kemudian pengecualian yang kedua, jika modifiernya berbentuk verb dan lebih dari 1 kata. Contohnya tadi shoulder to lean, bed to sleep gitu. Nah, to lean itu 2 kata kan, to dan lean. Ada kata kerjanya di sana, lean. Jadi harus ditaruh di belakang, headnya taruh di depan, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, yang ini contoh yang kedua adalah the man waiting in the lobby is my father. Misalnya, laki-laki yang menunggu di lobby adalah ayah saya. Nah, headnya itu man harus ditaruh di depan karena kata waitingnya itu ditambahi the lobby. Seandainya kita mau bilang the waiting man is my father, itu bisa seperti itu. Tapi karena kita tambahin in the lobby atau at the lobby, kita harus bilang the man waiting in the lobby is my father, seperti itu ya. Nah, kemudian the woman called by Mr. B is my sister, misalnya seperti itu ya. Sama ini. Jadi verbnya ini di sini kalau yang waiting tadi verb ing, kalau ini verb 3 seperti itu. Nah, pengecualian yang ketiga adalah ketika menggunakan kata keterangan tempat. Misalnya the book in the box, seperti itu ya. Itu maka harus taruh di belakang ya, seperti itu. Oke, itu tadi penjelasan tentang noun phrase ya. Manfaat dari belajar tentang noun phrase ini apa? Jadi pertama, ketika kita menulis bahasa Inggris dan kita mau menggunakan phrase, kita menggunakan pola yang benar, seperti itu ya. Tidak ketuker-ketuker, gak semuanya dibalik gitu kan. Gak semuanya head mesti di belakang. Begitu pula ketika reading, kita tidak bisa berpikir bahwa noun, bahwa subjek itu pasti 1 kata, enggak. Objek itu pasti 1 kata, enggak. Jadi keterangan juga bisa lebih dari 1 kata. Dan itulah yang disebut dengan phrase. Nah, jadi carilah mana nih headnya, apakah dari belakang atau dari depan, seperti itu. Baru setelah itu kita bisa memahami apa yang akan kita baca, seperti itu. Nah, mungkin itu saja tentang noun phrase dulu sementara. Untuk jenis phrase yang lain akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, thank you so much for watching. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I bought a new car. Bought. Thought.